Dewa matahari, dewa bumi, dewa hutan, dan dewa hujan. Terdapat keempat dewa nih yang pertama kali disebut di serial One Piece ini, terutama dari arc Skypiea, dan bahkan sampai sekarang mereka-mereka ini masih menjadi karakter yang sangat misterius di dunia One Piece. Namun pertanyaannya adalah, apakah mereka ini cuma mitos atau Oda akan menunjukkan ke semua dewa yang pernah disebutkan tersebut? Karena bukankah semakin lama semakin terlihat nih kalau dewa-dewa yang ada di dunia One Piece mereka benar-benar nyata. Dan bahkan bukan cuma itu, jumlahnya pun bukan hanya 4, melainkan jauh lebih banyak yang akan kita bahas di video ini. Nah, garis besar di sini kali ini kita akan membahas nih beberapa dewa-dewa yang dari awal sampai sekarang udah muncul kan, entah mungkin namanya di spill atau gelar atau apapun yang akan kita bahas secara lengkap di satu video ini. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena masih masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw! Stories, I'm a fool for your love. Nah, kita akan mulai dulu nih dari yang paling kita kenal, yaitu Sun God alias Dewa Matahari Nika. Ini adalah sebuah basic dasar atau fondasi dari kemampuan buah iblisnya Luffy, di mana dia adalah seorang warrior of liberation atau pejuang kebebasan yang membawa tawa dan tarian kemanapun dia pergi. Yang bahkan selama berabad-abad, populasi budak di dunia One Piece pun mereka semua dikatakan kalau mereka berdoa kepada Nika, berharap kalau dia datang untuk bisa membebaskan mereka semua. Yang baik lagi itulah Sun God atau Dewa Matahari yang melambangkan sebuah kebebasan. Yang sebenarnya kalau kita pelajari dari sejarah, dari berbagai agama di segala wilayah, mau di Asia atau bahkan di Barat, hampir mayoritas dari umat manusia mereka memiliki satu dewa yang sama, yaitu Sun God ini atau Dewa Matahari, yang dapat dikatakan salah satu dewa yang paling dipuja-puja oleh orang-orang terdahulu. Yang sebenarnya untuk logiknya pun bisa kita bilang lebih masuk akal, karena balik lagi matahari ini membawa kehangatan, membawa kehidupan ke semua dunia. Maka contohnya banyak sekali diambil di berbagai serial-serial mitologi dan bahkan fiktif seperti One Piece, terutama bagian pembebasannya atau liberation yang menurut saya sangat-sangat cocok sekali. Dan baik lagi karena buah Nika One Piece ini dijelaskan kalau penggunanya akan memiliki tubuh menjadi karet dan kemampuan bertarung yang sesuai dengan kemampuan imajinasinya, maka dari sini kita bisa asumsikan dengan aman kalau Nika yang asli pun yang dulu mungkin sebenarnya ada, dia bisa melakukan hal yang sama. Nika biasanya digambarkan memegang senjata seperti tombak atau pedang dan bahkan juga sering menggunakan perisai. Tetapi ini sebenarnya satu hal yang cukup aneh juga nih untuk seorang Dewa Matahari alias Sun God. Tetapi kenapa untuk Nika ini bukankah malah sangat-sangat terhubung sekali dengan bulan atau lunar? Luffy pertama kali dia bertransformasi di bawah bulan purnama, dan bahkan kalau kalian sadar ketika suku Ming dia berubah menjadi sulong, yang bukankah itu wujudnya wujud Nika banget, dimana mata menjadi merah dan seluruh tubuhnya menjadi warna putih, yang apakah itu ada hubungan dengan kemampuan Nika dan suku Ming ini? Yang baik lagi, triggernya adalah bulan dan bukan matahari. Yang bahkan pemerintah dunia pun mereka sangat takut sekali dengan Nika, sampai-sampai menghapus nama buahnya dan menggantinya dengan Gomu Gomu no Mi. Jadi yang baik lagi, tentu saja ini adalah karakter yang sangat-sangat penting sekali. Tetapi yang menariknya juga, karakter Nika ini bahkan masih disembah oleh beberapa kelompok seperti Buccaneer, yaitu rasnya Kuma, dan juga bahkan di pulau seperti Elba pun Nika ini benar-benar dilihat dengan berbagai perspektif. Ada yang melihatnya sebagai pahlawan, pembebas, sekaligus juga ada yang melihatnya sebagai penghancur atau destroyer. Karena baik lagi seperti kitab Harley yang mereka katakan kalau Nika selalu muncul di penghujung dari setiap dunia yang ada. Nah, lalu selain Nika, kita juga mendapatkan dewa lain nih yang ada di kitab Harley Elbaf juga, di mana tercatat juga di sana terdapat dewa bumi, dewa hutan, dewa laut, dan dewa hujan. Lagi-lagi satu-satunya dari 4 dewa sentral yang sudah kita dapatkan namanya selain Nika adalah Rain God alias Zaza, yang bahkan untuk ini bentukannya dewi ya, karena dia seorang wanita. Dan terkait Zaza ini adalah salah satu hal yang cukup menarik, karena bagi para Tenryubito yang tinggal jauh di atas awan, sebuah dewa yang bisa menciptakan hujan di mana mereka tinggal di atas awan itu adalah sebuah hal horor yang sangat-sangat mereka takutkan semuanya. Dan dengan kemampuannya menghidupkan mimpi, yaitu Killingham, dia menciptakan monster mimpi dari Zaza yang diambil dari ketakutannya sendiri. Di mana wujud Zaza versi Killingham muncul sebagai wanita cantik yang memakai topi khas gaya Jepang dengan 4 lengan yang terbuat dari air. Terus juga ada halo seperti
di belakang tubuhnya seperti itu. Mungkin yang belum jelas adalah apakah ada buah iblis nih berbasis Zaza sama seperti halnya buah iblis Nika yang akhirnya dimakan Luffy. Yang sebenarnya banyak hal juga nih yang belum jelas terkait 4 dewa yang dikatakan di Skypiea tersebut, yang bahkan kita nggak pernah tahu nih apakah mereka benar-benar ada atau mereka ini kemampuannya hanyalah kekuatan buah iblis yang berarti berdasarkan mitos saja. Tapi baik lagi, kalau saya harus menebak, kira-kira siapa nih yang memiliki buah iblis yang kemungkinan besar akan cukup serupa dengan Zaza atau Rengat ini. Yang lagi-lagi pasti prediksi dan teori yang paling kita suka kalau dia adalah Monkey D. Dragon. Karena jangan lupa sebutan dari Killingham sendiri yang bilang kalau mereka sangat takut atau anti atau horor dengan hujan. Dan bukankah mereka-mereka ini, para Tenryubito, adalah lawan dari Dragon, sang ketua revolusioner yang lagi-lagi sama-sama horor. Kalau apalagi Dragon memiliki kemampuan yang sama, dia bisa menciptakan badai dan juga menciptakan hujan plus anginnya yang wah, ini paralelnya sangat cocok sekali. Nah, tapi nih, Dewa Hujan mungkin bukan satu-satunya dewa yang berbasis tentang air yang kita dapatkan di serial One Piece ini. Karena bukankah kita juga mendapatkan dan disebut di lagi-lagi kitab Harley terkait adanya Sigat atau Dewa Laut. Ya, dimana terkait Sigat atau Dewa Laut ini tidak kita dapatkan dari flashback di arc Skypiea, karena baru kita baca di kitab Harley, yaitu di arc Elbaf ini saja. Yang lagi-lagi sepertinya ada adat berbeda dibandingkan dari kitab pertama dan juga ketika di Sandora atau Sandia yang kita dapatkan di arc Skypiea lalu juga. Padahal menariknya sangat lama sekali kita cukup banyak mendapatkan penyebutan terkait Dewa Laut atau Sigat ini, dan masih belum jelas juga nih apakah Dewa Hujan dan Dewa Laut adalah satu dewa yang sama dengan dua sebutan berbeda saja atau memang dua-duanya adalah sosok yang terpisah satu sama lain. Karena bukankah di bagian dunia kedua dari kitab Harley, Dewa Laut dikatakan mengamuk setelah manusia membunuh matahari. Apakah ini merepresentasikan hubungan antara Dewa Laut dan Joy Boy, si pemegang kekuatan Nika yang ada di zaman Void Century lalu, yang apakah Dewa Laut berpotensi terhubung dengan senjata kuno atau ancient weapon yang sangat-sangat cocok sekali dengan namanya, yaitu Poseidon. Yang baik lagi, Poseidon bukankah disebut juga sebagai Dewa Laut? Dan karena Imu sudah menyatakan bahwa nggak ada bedanya antara iblis dan dewa, apakah Dewa Laut itu sama dengan si Devil yang pernah Shanks katakan di chapter 1 atau chapter pertama, yang pada akhirnya membuat pengguna buah iblis kehilangan kemampuan untuk berenang, yang bukankah masih misterius sekali kenapa pemakan buah iblis bisa semuanya tidak dapat berenang seperti itu. Dimana satu hal yang kita tahu pasti adalah sebagian orang di dunia One Piece memang menyembah Dewa Laut atau Sigat, karena bukankah kita melihat sendiri kan di awal arc Thrillbark terdapat sembahan untuk Dewa Laut yang pada akhirnya ternyata itu adalah petasan untuk munculnya kapal raksasa, yaitu Thrillbark ini. Dan bahkan kalau kita melihat dari cover story Jinbei, terdapat sebuah pulau di mana orang-orang yang memberikan sesembahan juga kepada Dewa Laut tersebut, yang berarti untuk bentukan Dewa Laut ini sangat-sangat banyak sekali disembah oleh orang-orang di dunia One Piece ini. Nah, lalu dewa lain juga nih yang disebut di dalam kitab Harley adalah Dewa Hutan atau Forest God. Bagian dunia kedua dari Harley Text, dia menyatakan bahwa Dewa Hutan bahkan bisa menjinakkan iblis, yang menurut saya menjadikan bahwa Dewa Hutan mungkin adalah sosok yang menciptakan buah iblis ketika era dari Void Century, karena banyak lagi buah itu tumbuh di dalam pohon dan pohon ini hidup di dalam hutan. Ya, lagi-lagi itu adalah basic sense yang pastinya kita paham juga. Dan hal ini pula memunculkan pertanyaan besar nih soal para dewa ini, karena bukankah Dr. Vegapunk tampaknya pernah menjelaskan arti atau kenapa buah iblis bisa muncul, di mana buah iblis ini semacam impian dari orang-orang terdahulu yang akhirnya terrealisasikan dalam bentuk buah, ingin punya kemampuan apa, ingin bisa apa dan sebagainya. Tapi yang kalau dari kata-kata Vegapunk, bukankah sangat menyerupai sekali kalau buah iblis adalah sebuah teknologi, yang apakah itu berarti dewa-dewa ini sebenarnya bukanlah makhluk ilahi tetapi individu dengan akses kepada teknologi yang sangat canggih sekali, yang pada akhirnya tampak seperti dewa bagi penduduk biasa di planet ini. Karena bukankah itu sangat masuk akal sekali, di mana dikatakan Void Century, di mana terdapat Ancient Kingdom, adalah sebuah negeri yang sangat masyhur dengan kemampuan teknologi yang sudah advance sekali. Jadi sangat tidak aneh kalau mereka bisa menciptakan buah iblis kemampuan manusia super yang mereka bentuk dari imajinasinya. Serta terkait Forest God ini, kalau saya harus berprediksi atau menebak nih, kira-kira siapa karakter yang cocok dengan kemampuan Forest God ini? Tentu saja sudah berkali-kali kita bahas juga kalau dia adalah dokter kita, yaitu Tony Chopper. Karena bukankah sampai sekarang kita masih nggak tahu nih apa model dari buah iblis Chopper, karena dikatakan dia hanyalah Hito no Min doang. Tetapi bukankah pada akhirnya nanti kita lihat semua pemakan Hito mereka memiliki modelnya sendiri seperti Sengoku Buddha, lalu juga untuk Luffy adalah Nika. Tetapi Chopper kenapa cuma Hito doang? Yang pastinya Oda belum menceritakan kepada kita bentuk asli atau nama dari model buah iblis yang dimakan oleh Chopper ini. Karena bukankah yang menariknya
Chopper, dia pula bahkan tidak punya nih wujud manusia utuhnya seperti apa, karena bukankah dia selalu menjadi semacam bentukan hybridnya antara manusia dan rusa. Yang bahkan yang paling menariknya seperti yang kita lihat juga di Ark Elbaf, dia bisa meng-cancel demi reversi cuma dengan menggeplaknya doang, yang bukankah ini ada hubungan dengan tadi kata-kata dari kitab Harley kalau Forest God bisa menjinakkan iblis, yang wah, bukankah ini menarik sekali? Dan yang terakhir, dari 4 dewa utama adalah dewa bumi atau Earth God. Di dunia pertama, dia tampaknya menguasai matahari terlarang atau Vexar yang dikatakan tersembunyi jauh di dalam bumi ini. Yang pada akhirnya dia memperbudak populasi dunia, memaksa mereka memanen kekuatan matahari tersebut, yang sebenarnya banyak teori berkata kalau hal ini akan serupa dengan Mother Flame yang diciptakan oleh Vegapunk, karena bukankah itu juga semacam bentukan matahari palsu. Tetapi dikatakan juga kalau Earth God ini dia marah besar nih ketika Nika muncul di dunia pertama dan pada akhirnya mengacaukan rencana yang dia miliki, yang dari situ dia memanggil Hell Flame Serpent untuk melawan sesama dewa, dan pertempuran yang terjadi itu pada akhirnya mengakhiri dunia di part pertama atau dunia pertama, yang akhirnya menjerumuskannya ke dalam kematian dan kegelapan. Tetapi dari sini kita masih punya banyak sekali nih yang harus dipelajari soal dewa-dewa yang ada, seperti nama dewa bumi dan dewa hutan, dan kira-kira siapa yang akan mewujudkan peran-peran itu di masa depan. Contohnya nih, saya cukup yakin Emu akan menempati salah satu dari posisi dewa. Dia bisa jadi Sea Devil atau bahkan dewa hutan, atau bahkan juga dia bisa menjadi dewa bumi. Dimana satu hal yang paling saya suka kemungkinan besar adalah dewa bumi, karena ya bukankah dia dewa juga di dunia One Piece ini. Tetapi satu hal yang tampaknya pasti adalah meskipun punya kemampuan buah iblis, Emu secara efektif adalah dewa dunia ini, yang bukankah tepat seperti kata-katanya, apakah kau dewa atau kau adalah iblis? Apa bedanya? Yang bukankah itu mantap sekali. Kekuatan Emu yang didapatkan dari kemampuannya yang sangat-sangat clear sekali, yaitu Devil Nomi atau buah iblis tanpa ada nama-nama lainnya, pada akhirnya memberikan kekuatan yang lagi-lagi tidak bisa terkatakan, bahkan di luar imajinasi. Dia bisa melakukan apapun karena dia bisa memanipulasi Omen Flames-nya yang gelap itu menjadi bentuk apapun yang dia inginkan. Dia bahkan pula bisa mengubah orang menjadi iblis melalui domain reversi, dan dia bisa membuat perjanjian tak terpatahkan alias kontrak covenant dengan para God Snake-nya dan bahkan para Gorosei-nya. Yang lagi-lagi dia pula mengendalikan beberapa kekuatan yang terkait dengan Abyss, yang kita masih belum tahu banyak nih terkait masalah Abyss di dunia One Piece ini, konsepnya bagaimana. Dan bukankah ketika Emu muncul di Elbaf, kita melihat sendiri bagaimana area di sekelilingnya langsung secara kasar hidup dan langsung bernyanyi ala-ala lantunan musik iblis, yang bukankah ini wow, bukankah gila sekali? Nah, menariknya 4 dewa tadi itu jelaslah bukanlah satu-satunya dewa di dunia One Piece yang kita dapatkan, karena bukankah kita juga mendapatkan langsung di mana pendahulu Loki yang dikenal sebagai War God atau dewa perang. Sosok ini memegang palu perkasa nih Raknir, dan dia pun bertarung bersama Ratatoskr yang dari Raknir juga, dan dikatakan memakan buah yang sama, yaitu Nidhogg. Di mana pada suatu titik dewa perang ini bertempur melawan Nika, meskipun berdasarkan beberapa detail dari timeline saya cukup curiga kalau Nika yang dimaksud bukanlah Nika di dunia pertama, melainkan Nika di dunia kedua, yang kemungkinan besar adalah Joy Boy ini. Dan menurut saya ini satu hal yang cukup menarik juga, dimana saya cukup yakin kita sudah tahu ya kalau nama dewa perang ini atau War God ini memiliki nama asli adalah Elbaf, orang yang begitu legendaris sampai satu negara besar dinamai dari dirinya tersebut. Karena bukankah ketika arc dari Little Garden kita pun pernah melihatkan bagaimana Dory menyebut War God Elbaf, yang seakan-akan kalau War God adalah sebuah sosok dan namanya adalah Elbaf ini, yang kemungkinan besar kalau sejarah dari Loki, Nidhogg, kalau juga Ratatoskr dan juga Raknir semuanya berhubung ke War God yang memang bernama dari Elbaf ini. Karena jangan lupa Elbaf bukanlah nama pulau seperti yang berkali-kali kita katakan, bahkan nama pulaunya adalah Warland, tetapi di belakangnya adalah rakyat-rakyat Elbaf yang bukan benar-benar sebuah nama pulau. Serta juga nih, bukankah terdapat sebuah sebutan di mana para pemakan mythical Zoan, bukankah sebagian besar dari mereka memiliki kemampuan yang kasarnya dewa atau divine juga. Contohlah kemampuan Seryu atau bahkan buah Uowo dari Kaido yang berbasis sebagai dewa naga juga, yang sangat signifikan dengan berbagai mitologi entah Cina ataupun Jepang, serta juga buah emas dari Buddha yang dimiliki oleh Sengoku, yang jelaslah Buddha adalah seorang dewa juga kan. Dan bahkan Okuchi no Makami yang dimakan oleh Yamato pun dia pula berbasis dewa penjaga nih dari provinsi Yamato yang ada di Jepang sana. Serta masih ada Phoenix, Ratatoskr, Nidhogg, semua mitologi tadi, terutama nih kalau setiap buah iblis yang berbasis dari mitologi tersebut pernah benar-benar ada di dunia One Piece, maka dalam kata lain mereka adalah sebuah dewa
tersendiri. Juga tentu saja banyak juga kan karakter-karakter lain di dunia One Piece yang memiliki gelar sebagai dewa, meskipun itu hanyalah sebuah gelar dan bukan bentukan arti secara literal atau secara harafiah. Dimana untuk video ini saya akan fokuskan ke karakter yang benar-benar kasarnya diperlakukan sebagai dewa dalam cerita. Jadi mungkin buat yang cuma punya gelar dewa doang tidak akan kita hitung ya, seperti Gunfor dari Skypiea atau bahkan Ryuma sang Sword God juga tidak akan terlalu kita bahas. Tapi rasanya kalau kita ngomongin dewa, bukankah nggak pas kalau kita ngomongin satu karakter luar biasa ini, yaitu God Enel. Dimana ketika arc dari Skypiea, si Eminem satu ini alias Enel, dia adalah karakter pertama yang benar-benar Oda tampilkan memiliki kemampuan layaknya seorang dewa sesungguhnya. Jangan lupa ya, bahkan pada saat itu dia sudah memiliki Kenbutsu Koki yang cukup sangat luar biasa kuat juga. Plus jangan lupa kemampuan buah petirnya atau Gorogonomi yang dia miliki bahkan bisa mendengar semua percakapan yang ada di satu pulau, yang seakan-akan dia memiliki kemampuan kemahatauan dan kemahahadiran dari Enel ini, yang bukankah itu gila sekali. Ada orang dikit aja yang ngomongin kejelekannya langsung dimunculkan Eltor atau hukuman dewa. Yang ini kalau ada ngomongin dikit langsung dihukum, kayak negara kono. Just stop. Just stop it. Stop. No, just stop it. Dan balik lagi pada saat itu, karena buah iblis Logia tidak ada satupun yang bahkan bisa menyentuh Enel. Dan yang menariknya kalau kalian sadar, satu-satunya karakter lain juga yang berhasil mengarahkan chainmail dari kapten kita Luffy yaitu Zoro hanyalah karakter Enel ini. Dimana karakter pertama adalah Enel, tetapi karakter lanjutannya nanti adalah Kaido, dan itu pun setelah bertarung banyak. Jadi dapat dikatakan kalau Enel termasuk salah satu karakter super duper dewa yang bahkan bisa mengalahkan Babang Zoro. Dimana untuk Luffy tentu saja alasan menangnya pun lagi-lagi sangat-sangat merugikan sekali oleh pihak Enel, karena Luffy adalah seorang isolator yang tidak terdampak oleh petir. Dan Enel ini sendiri dia sepenuhnya percaya kalau dirinya adalah seorang dewa. Walau menariknya pada akhirnya dewa palsu ini malah digulingkan oleh sang dewa matahari alias Luffy, yaitu Sun God Nika. Tetapi nih ada satu karakter lain juga yang banyak orang di dunia One Piece percaya sebagai dewa, yaitu Tuhan dan bahkan juru selamat kita, yaitu God Usopp. Seseorang yang mengalahkan Sugar dan membebaskan orang-orang Dressrosa dari keterjebakan abadi sebagai mainan yang akhirnya terlupakan. Dan berkat itu, julukan baru Usopp bahkan masuk ke poster bulanannya yang bernama God Usopp, dan bahkan pada akhirnya dia dikenal sebagai God atau dewa di seluruh dunia. Nah mungkin lanjutan nih terkait contoh berikutnya untuk ras utuh yang juga disebut sebagai dewa, yaitu mereka-mereka ras dari Lunarian. Ketika Marco berbicara soal Lunarian kepada King, dia bilang bahwa ketika mereka masih tinggal di sana, puncak dari Red Line dikenal sebagai tanah para dewa atau God's Land. Dan sementara para Tenryubito yang sekarang tinggal di sana pun suka menganggap diri mereka sebagai seorang dewa, yang kelihatannya kalau mereka-mereka ini hanya mencuri dari title atau sebutan sejarah ras Lunarian yang ada di era zaman dulu. Dan akhirnya ketika mereka mengambil lahannya, pada akhirnya mereka lah yang disebut sebagai dewa saat ini. Karena berdasarkan fakta bahwa mereka adalah salah satu ras bersayap dan ada Luna juga di namanya dari Lunarian, yang kemungkinan besar kalau mereka aslinya berasal dari bulan. Makhluk super kuat dan maju nih secara teknologi dari benda langit lain, karena bukankah wajar sekali kalau mereka pada akhirnya dipandang sebagai dewa oleh penduduk dari Blue Planet atau bumi di dunia One Piece ini. Ya balik lagi, sesuatu yang sangat berbeda, sangat masyhur, sangat kuat, bukankah lagi sangat wajar oleh umat manusia akan disebut sebagai sesuatu yang berbeda dan akhirnya dipanggil sebagai dewa juga. Dan ini juga yang penting nih, inilah sebabnya sebagian dari saya cukup curiga kalau keempat dewa yang kita bahas di awal dari arc Skypiea mungkin bukanlah dewa-dewa secara literal atau harfiah, di mana mereka mungkin cuma memiliki teknologi canggih yang gak dipahami oleh para penduduk bumi atau Blue Planet ini, yang akhirnya dihormati sebagai dewa dalam legenda yang muncul di dunia-dunia setelahnya. Yang bahkan dewa matahari Nika pun yang asli dan dewa-dewa lainnya juga bisa jadi sebenarnya kalau mereka adalah Lunarian yang kasarnya menjajah planet dari bumi di dunia One Piece. Karena jangan lupa bentukan Imu pun bukan gak sangat-sangat mirip sekali kalau dia kemungkinan ras Lunarian, bahkan warna kulitnya pun sangat berbeda. Dan lagi-lagi kalau kita ngomongin kekuatan dewa atau masalah perdewaan, bukan gak sangat-sangat kurang sekali kalau kita belum membahas terkait ancient weapon atau senjata kuno. Dimana tadi saya sudah menyebut satu senjata kuno yang bernama Poseidon sebagai kandidat dari Sigat atau dewa laut. Tapi ngomong bukan
bukankah Poseidon dan Raja Neptune itu dinamai dari senjata kuno atau berasal dari nama dewa juga? Dan bukan cuma di dunia nyata, tetapi dewa juga di dunia One Piece ini. Karena dulu ketika pertama banget nih, Krokodil pertama kali menyebut nama Pluton di Alabasta, di mana nama Pluton ini sama juga dengan nama dari Underworld yang juga sama dalam mitologi Poseidon ini. Dan nanti di Arc Fishman Island, Raja Neptune menyatakan bahwa senjata kuno Pluton, Uranus, dan Poseidon semuanya menyandang nama para dewa. Poseidon dinamai dari dewa laut Yunani, Uranus dari dewa langit, dan Pluton dari Underworld alias Romawi. Apakah menamai karakter-karakter ini dari dewa Yunani dan Romawi akan menyeratkan bahwa dewa-dewa itu disembah di suatu tempat yang ada di dunia One Piece ini? Apakah dewa-dewa tersebut benar-benar pernah ada atau mereka juga cuma mitos dan legenda yang sama? Dan juga nih, ini yang satu yang menarik, apakah senjata-senjata ini dan nama sinonim yang memiliki arti dewa juga yang pada akhirnya menggunakan kekuatannya untuk kasarnya kehancuran yang tak terelakkan. Orang-orang seperti Lunarian misalnya nih, yang dulu menguasai dunia sebagai dewa dari atas Red Line, mereka bisa jadi mendapatkan reputasi sebagai dewa karena kasarnya para ras Lunarian lah yang memegang semua Ancient Weapon ini, dan kasarnya mereka bisa mengatur semua yang ada di bumi, di mana Poseidon alias dewa laut, dia bisa menciptakan ombak tsunami luar biasa, dan bahkan Uranus dia bisa menghancurkan pulau dan bahkan kasarnya menciptakan petir-petir alias bencana alam yang diciptakan oleh para ras Lunarian atau mungkin para orang-orang dengan kemampuan teknologi yang advance. Yang jika seperti itu, bukankah sangat wajar mereka disebut sebagai dewa? Dan sejalan dengan hal tadi juga, tentu saja kita harus berbicara tentang masalah Gorosei, karena lagi-lagi Gorosei ini masuk daftar ini karena dua alasan. Dimana alasan pertama, nama Gorosei atau Five Elder Planet dinamai dari nama-nama planet, tetapi baik lagi, planet itu dinamai dari apa? Tentu saja planet dinamai dari nama para dewa juga. Dan karena kita tahu ya, tata surya di dunia One Piece dan planet-planetnya nggak sejalan dengan tata surya di dunia nyata, karena bukankah pernah kita lihat di Library of Ohara yang kita dapatkan dari flashback Robin, yang apakah nama-nama ini juga berasal dari para dewa, dimana kita punya Mercury nih atau Mercury, lalu juga ada Venus Juro, Marcus Mars, Sipert Jupiter, dan bahkan Saturnus pun sama semuanya ada. Dan alasan kedua, mereka bersama dengan para God Snake juga telah dianugerahi kemampuan Covenant atau kekuatan Abyss yang dimiliki oleh Imo dan menguasai dunia sebagai layaknya seorang dewa. Dan kalau itu belum cukup, mereka juga bahkan sepertinya para Gorosei memiliki mythical zone yang berbasis monster yokai supernatural dan juga kemampuan-kemampuan yang lagi-lagi divine atau layaknya seorang dewa. Nah, dimana dari beberapa pembahasan yang kita bahas di video ini, terdapat satu entitas yang sebenarnya masih sangat unik dan kita masih belum tahu apa, yaitu Hell Flame Serpent yang kita dapatkan di kitab Harley, terutama dunia yang pertama. Apakah entitas ini adalah sebuah dewa atau bahkan dia cuma monster besar yang dikendalikan oleh dewa bumi atau Earth God? Dimana bukankah terdapat banyak teori yang berhubungan kalau jangan-jangan Hell Flame Serpent ini adalah Dozan yang pernah disebut oleh Imu juga. Dan terakhir nih, salah satu hal yang menurut saya cukup menarik sekali, yaitu di sini kita akan membahas terkait musuh dari dewa atau empunya dari para iblis-iblis yang ada, yang bukankah itu adalah Shaiton atau Satan. Dimana jangan lupa ya, ketika masa time skip, Brook dilempar oleh Kuma ke Nakamura Island dan bahkan semua orang di sana mengira kalau Brook adalah seorang setan karena memanggilnya sebagai Satan sama dan bahkan menyembah Brook ini. Yang balik lagi, masalah kepercayaan sangat banyak sekali Oda mengambil referensi dari dunia nyata, dimana bahkan satanisme pun Oda masukkan di serial One Piece ini. Dan lagi-lagi bukankah karakternya sangat cocok sekali, yaitu membahas tentang Brook yang notabene ada hubungan dengan kemampuan Underworld dan juga kemampuan unik yang bisa hidup lagi dari kemampuan buah iblisnya, yang bukankah ini seperti sangat masuk sekali nih kalau jangan-jangan Brook memiliki kemampuan ultimate dari para iblis, yaitu dari Satan sama ini. Yang sejujurnya saya sendiri pun masih bingung apa peran Brook yang sepertinya akan sangat luar biasa, terutama dalam melawan Gorosei dan juga Imu nih nantinya bagaimana. Ya, atau balik lagi, bukankah penamaan-penamaan terkait banyaknya mengambil referensi dari berbagai agama pun, terutama agama Abrahamik, seperti yang kita lihat juga, bukankah dua nama pohon utama yang ada di One Piece adalah pohon Adam dan juga pohon Hawa atau pohon Eve juga, yang bukankah itu pasti Oda mengambil referensi itu juga. Nah, jadi itulah beberapa dewa yang sebenarnya cukup banyak juga. Pada akhirnya ini video seperti akan cukup panjang membahas semua kemungkinan
dewa yang ada di dunia One Piece, dimulai dari 4 dewa yang ada di Harley Text, lalu juga dewa perang Elbaf, para mythical Zoan, Enel, God, Usopp, Lunarian, senjata kuno, bahkan sampai kemungkinan adanya Satan. Dan yang paling menarik buat saya adalah dari semua ini muncul satu pertanyaan benar, apakah mereka benar-benar dewa atau semacam perspektif dari manusia biasa yang melihatnya berbeda, makanya disebut sebagai dewa ini. Yang kira-kira kalau menurut kayak gimana? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Yang apakah jangan-jangan sebutan dewanya karena mereka memiliki kemampuan buah iblis atau kemampuan manusia super lain yang membuatnya menjadi sangat berbeda juga. Nah, jadi itu aja untuk satu video kali ini yang seperti sudah sangat panjang juga untuk videonya. Jadi like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Dan seperti biasa juga saya ingin berterima kasih buat kalian yang sudah support channel Filmi dengan join membership yang cuma goceng doang. Buat yang pingin bisa klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.